Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta para pengurus, bil khusus akhinal kiram Al-Ustaz Kiai Haji Nunu Zakaria yang terus menuntun kita qiraatul Quran, dan juga tidak lupa yang kita hormati Ketua RW 13 ya, yang semakin sumringah ya. Dulu saya punya teman Pak RW, istrinya meninggal Pak. Waduh, saya dikasih tuh, Pak Ustadz, istri saya meninggal, datang saya. Itu waktu sholat jenazah Pak, nangis, wah seturut nangis beneran, cuma nggak guguk gitu. Sampai mertuanya itu bilang, mantu saya ini benar-benar cinta sama anak saya. Iya nih, setia nih, sayang sama anak saya. Iya. Begitu salam tuh pas selesai sholat tuh lompat dia di atas jenazah istrinya tuh Pak. Saya kaget juga. Aduh Pak RW jangan begitulah. Ini etika nggak boleh begitu. Etika Anda semua etika. Nggak boleh. Emang kenapa? Iya dulu saat dia bilang istri saya pesan kepada saya, Papa nggak boleh menikah sebelum melangkai mayat mama. Tapi itu omong-omong Pak, omong-omong aja ya. Topik kita pagi ini apa? Hukum menangis ketika sholat. Paham ya? Hukum menangis ketika sedang sholat. Kayaknya kan nggak bisa materi sholat ini ya. Banyak Pak. Gak selesai kita ngaji tentang sholat ini, benar Pak. Puluhan tahun gak selesai. Urusan sholat ini banyak banget ini ya ketentuannya. Termasuk yang akan saya sampaikan ini, hukum menangis ketika sedang sholat, gitu ya. Emang ada gitu? Ada ya. Kalau kita baca buku, baca kitab, baca hadis, baca Quran, akan ketemu perkara ini ya tentang menangis ketika sedang sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Asyakir ya, dia sahabat Nabi. Kata beliau, hadis ini hadis sahih Pak. Hadis termasuk hadis mutawatir yang meriwayatkan banyak ya. Ada Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud ya, banyak sekali, lebih dari 3. Artinya apa? Kalau hadis yang diriwayatkan itu lebih dari 3 atau 3 misalnya, maka disebut hadis mutawatir. Dia paling tinggi tuh mutawatir. Artinya apa? Semua orang banyak yang menyaksikan. Ya. Kata Abdullah bin Sakir, Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azil mirjal minal buka. Kata Abdullah bin Sakir, satu kali saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Ya, temannya kan, dia lihat Rasul sedang sholat. Tapi saya mendengar di dadanya itu bergemuruh, ya, suara tangisan seperti gemuruhnya air mendidih yang sedang dimasak itu. Dan dia bergemuruh dadanya itu karena menangis. Sampai Nabi Muhammad itu sholat menangis sampai dadanya bergemuruh, kedengaran sama sahabatnya.
geburnya itu seperti air mendidih tuh. Kalau kita masak air gitu Pak ya. Kalau di rumah saya pakai itu alarm itu Pak. Kalau udah matang suka bunyi tut gitu ya. Nah sebelum bunyi itu tuh kan, nah gitu ya. Rasulullah menangis seperti itu Pak. Ya. Bagaimana kedudukan hukum menangis tuh? Nah Rasul juga menangis kan? Ini kan teladan ya. Kalau gitu kita boleh menangis. Nah, para ulama merinci tentang sebatas mana bolehnya menangis tuh. Ya. Di dalam surat Maryam ayat 58. Nanti Bapak buka di rumah surat Maryam ayat 58. Allah berfirman, ya. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadau wa bukiya. Ya. Hadis apa ayat Quran surat Al-Maryam ayat 58. Kata Allah, ya. Apabila di antara mereka itu kami pilih diberikan petunjuk, ya. Bumian hadanya itu di antara mereka ada yang kami pilih diberikan petunjuk, dan kami pilih di antara mereka itu wajtabaina, ya. Orang-orang di saya pilih ini ada orang pilihan Pak. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepadanya ayat Quran, orang-orang pilihan ini, ya. Kharu, tersungkur wajahnya, sujadan dan bersujud, wabukia dan menangis. Jadi kalau begitu orang yang sholat dia menangis, kan sujud itu mananya sholat ya. Sujadan kharu sujud itu mananya sholat Pak. Tersungkur wajahnya, kemudian sujud dan menangis. Kalau begitu orang-orang yang sholatnya suka menangis itu dia termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yo, kan enak tuh kalau tahu ya, ayat Qurannya hadisnya enak. Kalau Bapak misalnya sholat di Masjidil Haram dia, bagi yang sering umroh, pernah haji tuh, atau di Masjid Nabawi di Madinah, Bapak kalau sholat Isya tuh kan, atau sholat subuh, itu kan lama berdiri Pak. Sholat dia menangis baca sholat itu, ya. Begitu masuk ke ayat tentang cerita siksa akhirat, siksa jahanam tuh, mesti dia menangis dan lama menangis ya Pak. Ya, mungkin karena kita punya keterbatasan memahami bahasa Arab tuh nggak ngerti, kadang-kadang menangis ya. Tapi karena semua orang tuh menangis, kita ikut menangis juga, paham ya? Bapak nanti coba kalau misalnya sholat lagi di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ikut sholat subuh ya, berjamaah tuh, jangan sholat di hotel, sholat Isya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dengarkan tuh si imam tuh ya, Abdurrahman Sudais tuh, Syekh Misahri itu bacanya bagus-bagus ya. Coba kalau dia menangis tuh baca surat itu sampai 10 menit menangis terus Pak, gitu ya. Dan kita pun terbawa, jadi ikut-ikutan menangis Pak. Tuh. Lah dulu ya sahabat Nabi ini waktu Rasulullah SAW sakit Pak, Rasul sedang sakit ya. Lalu kata Rasulullah, Rasul pesan kepada Siti Aisyah. Hadis ini diriwayatkan Siti Aisyah ya. Rasul bilang, ya Aisyah, murru Aba Bakrin fayusalli binas. Ya Aisyah, suruh ayahmu itu ya mimpin sholat ya, mimpin sholat bersama orang-orang tuh. Rasul sakit keras sih Pak, yang mengantarkannya pada kewafatannya tuh dia pesan ke anak istrinya tuh, ya Aisyah, suruh ayahmu Abu Bakar itu untuk mimpin sholat bersama masyarakat tuh ya, bersama jamaah. Apa jawab Siti Aisyah? Ya Rasulullah, inna Abu Bakar raqiqun ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya apa? Kayak gampang cengeng. Nah, raqiqun itu cengeng. Abu Bakar itu orangnya cengeng ya Rasulullah ya. Fa iza qara'a, jika dia baca Quran, ghalabahu buka, mesti dia menangis. Abu Bakar nih Pak ya. Kata anaknya nih, ayah saya itu cengeng,
kalau mimpin sholat waktu baca Quran itu mesti dia menangis. Dalam hadis lain sama-sama diriwayatkan, dia bilang anna Abu Bakrin idza qama fi maqamik, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau sedang sholat ya la yusmi'un nasu minal buka, nggak pernah terdengar bacaan qiraatnya itu kecuali yang terdengar itu tangisannya aja. Ini kata anaknya nih, ayah saya tuh kalau mimpin sholat nggak kedengeran tuh bacaan sholat, bacaan qiraatnya tuh, surat yang dibaca tuh, yang kedengar cuma tangisannya aja. Ya, nangis tuh Pak. Lalu kemudian dari hadis dan ayat satu lagi saya akan tambahkan surat Al-Isra ayat 109 ya, nanti Bapak Ibu buka di rumah untuk memastikan benar yang disampaikan Pak Ustadz ya. Kita perlu cross check, kadang-kadang kita salah mengutip ayat. Nah, Bapak cek lagi di rumah surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 tuh. Begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina utul ilma wa idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina wa in kana rabbina wa'dam la maf'ula wa yakhiruna lil azqana yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Surat Al-Isra ayat 109 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ya yang diberikan kitab Al-Qur'an atau orang-orang yang diperdengarkan ayat suci Al-Qur'an tuh, kita dengar ngaji tuh ya, sedang sholat imam baca sholat tuh seperti di Makkah dan di Madinah tuh ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakhiruna lil azqan ya, mereka kemudian tersungkur wajahnya sujadan ya. Mananya Pak? Dia menangis ya. Yakhiruna, tersungkur wajahnya sujud. Ah gitu ya. Ini baca Maha Suci Allah ya, yang tidak pernah jalur janji. Tuh. Orang-orang semacam ini yang kalau dibacakan Quran kemudian tersungkur ya, ada perasaan haru, maka Allah tambahkan kepadanya apa? Tangisan, mudah menangis dan khusyuk. Ya. Kalau begitu orang yang sholat kemudian menangis, ya, dia termasuk orang yang sholatnya khusyuk. Paham ya? Sekarang kalau kita sholat menangis, ya, kalau nggak khusyuk nggak mungkin Pak. Ya. Mesti dia khusyuk, dia sholatnya. Kalau dia menangis, mesti sholatnya khusyuk. Air matanya susah Pak untuk keluar Pak. Ya, tidak mudah Pak. Ya, tidak mudah. Apalagi air mata karena memang perasaan haru. Ya, nanti saya akan rinci kenapa. Ada seorang ahli dari Amerika, Pak, dia meneliti Pak tentang kandungan zat yang ada di dalam air mata. Sampai begitu Pak, ini Islam nih Pak. Luar biasa Pak, kalau Bapak baca buku-buku, kitab-kitab akan ditemukan penelitian para ahli ya tentang apa yang terkandung di dalam air mata tuh. Dua parameternya, satu air mata ketika sedang sholat, yang keluar tuh satu air mata karena dikecerin bawang atau cengek, pernah Pak? Ya, pakai bawang deh, teman saya ada Pak. Gitu Pak ya, bukan Pak RW tapi pulang ke rumah dia bilang apa tuh ecet toet ngarongda ngalurak belut mah kapelet kuring kapelet kurang dan gede hitut maksudnya dia kemudian sambil menangis tuh Pak, dia kecirin matanya di depan istrinya tuh, dia bilang, aduh mama saya nyesel, dia bilang nih, sampai kejadian ini tanaman saya tumbuh jadi, dia bilang tanamannya tumbuh, jadi kapaksa mah begitu, kapaksa harus dinikah gitu ya, maksudnya begitu, kan ada apa patah tuh ya, pesan pada istrinya tuh apa,
mentukang kakara ngabang opat baris salah nyambung mentukang kakara ngabangun omat gelis ulah pundung menakang kapaksa nyandung. itu lagu pada lagu. Keterusan nangis dia tuh, air mata tuh beda dengan air mata pada waktu sholat. Nah parah itu air mata yang keluar karena dicecerin bawang atau cengek itu dia tidak mengandung zat apa-apa, tidak mengandung kotoran, toksin, racun, ya. Air mata yang menangis karena keceran bawang itu tidak mengandung toksin, tidak mengandung kotoran. Tapi kalau air mata yang keluar karena sholat, karena penyesalan perbuatan kekeliruan dosa masa lalu, ya, kesedihan tuh, karena takut tentang siksa neraka, karena khawatir siksaan Allah sampai dia kemudian menangis, ya, atau karena berharap pengen berjumpa dengan Allah, berharap untuk mendapatkan surga, berharap mendapatkan ampunan. Air mata itu kata para ahli kalau diperiksa dia mengandung kotoran, toksin, racun yang berbahaya bagi tubuh. Paham Pak? Ya bisa bedakan ya. Oleh karena itu kalau kita menangis sedang sholat, ya, maka seluruh kotoran, toksin, racun, zat yang berbahaya dalam tubuh itu akan keluar seketika. Sehingga kalau Bapak di sholat menangis, ya, beres itu pulang ada perasaan plong, seger. Nggak percaya buktikan nanti besok malam atau nanti malam sholat tahajud di rumah, tumpahkan air mata tuh. Caranya bagaimana? Ingat, putar kaset lama ke belakang, ya, rekam, ya, dari mulai awal kejadian terus tuh, mesti Bapak menangis, ya. Kalau orang normal, kalau dia mengulang kaset lama tuh dengan perilaku kita yang buruk masa lalu itu, ya, ada rasa penyesalan itu, mesti menangis Pak, ya. Kalau air matanya masih ada, tapi kalau hatinya keras susah juga. Kalau hatinya keras, bedegong, nggak bisa menangis dia. Habis air matanya Pak. Ini para ulama menuntun Pak, menuntun kita Pak. Ya. Abu Bakar menangis, kemudian Rasulullah menangis. Itu contoh hadis. Umar bin Khattab menangis kalau baca surat itu Pak. Ulama-ulama sekarang Imam Masjid Haram itu kalau sholat menangis, ya. Lalu bagaimana hukum fikih mengatur tentang menangis itu? Ya, di dalam kitab-kitab ada 4 pandangan, ya, hukum menangis ketika sholat. Yang pertama Imam Hanafi, ya, kata Imam Hanafi, jika menangis pada waktu sholat itu karena takut siksa neraka, takut ancaman Allah, dan berharap untuk mendapatkan surga, ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tangisannya tidak membatalkan sholat. Paham ya? Kalau menangis itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak membatalkan sholat. Paham ya? Tapi kalau menangis itu karena urusan dunia, gagal jadi presiden, gagal jadi caleg, ya, gagal jadi bupati, tuh, gagal kawin lagi, misalnya itu ya, urusan dunia, maka itu tangisan itu membatalkan sholat. Paham ya? Batal sholatnya Pak. Ya. Bukan hanya apa mengurangi pahala, batal sholatnya kalau menangis karena urusan dunia. Paham ya? Urusan dunia, dia batal sholatnya Pak. Kata Imam Hanafi, mana begitu Pak? Tegas dia. Kalau menangis urusan akhirat, boleh. Tapi kalau menangis karena urusan dunia, batal. Oh, satu tuh ya. Boleh dicatat. Ya, ini semua dari rujukannya Pak. Jadi, yang kedua, Imam Maliki, kata beliau, kalau tangisannya tidak bersuara, apa nggak bersuara tuh ya, maka dia tidak bagus, tidak membatalkan sholat, ya, tidak bersuara, artinya cuma lirih saja.
menangisnya lirih, ya. Tapi kalau menangisnya bersuara keras, gitu ya, atau gitu ya, karena suka nangis gitu ya. Bapak-bapak pernah lihat istri bapak menangis nggak? Pernah, ya. Mesti macam-macam. Ada yang mengguk-guk, ada yang gitu ya. Lah kalau bersuara keras, ya, maka sholatnya batal. Paham ya? Jadi kalau suara menangis itu lirih, dia tidak membatalkan sholat. Tapi kalau suaranya keras, ngeguk-guk, teriak-teriak, maka sholatnya batal. Kata Imam Malik itu. Imam Syafi'i, nah, yang ketiga nih, kata Imam Syafi'i, jika menangisnya itu lirih, ya, maka tidak membatalkan sholat. Bagus waktu sholat menangis suaranya lirih. Tetapi kalau dia waktu sholat menangisnya itu agak keras dan kata tangisannya itu lebih dari 2 huruf, maka batal sholatnya. Paham ya? Gimana kok tangisnya bisa 2 huruf? Kan ada yang menangis 1 huruf kan ya? Dia nggak batal. Atau misalnya kan 1 huruf ya. Tapi kalau misalnya tangisnya udah 2 huruf kan, ya itu batal. Bagi bilang lebih dari huruf, tangisannya itu lebih dari 2 huruf, ya, maka dia batal sholatnya, Pak. Karena dianggap sama seperti pembicaraan, sama seperti perkataan, sama seperti kita ngomong. Ya. Kalau kita dahem berapa huruf, Pak? 4 ya. Itu dahem. Contoh misalnya Bapak sholat di gazebo tuh. Di gazebo sana, sholat lebaran, hari raya itu ya. Ada artis lewat, DP lewat dengan sholat di gazebo kan artis semua ya. DP lewat depan kita nih. Kita bilang itu 4 huruf. Batal sholatnya, ulang lagi, takbir lagi, paham ya? Artinya lebih dari 2 huruf. 2 huruf kata Imam Syafi'i boleh. Nah, yang keempat, Imam Ahmad. Sebenarnya Imam Ahmad ini sama dengan Imam Syafi'i, Pak. Ya, karena Imam Syafi'i kan gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, sekarang jadi mazhab di Arab Saudi itu kelompok-kelompok salaf itu ya, kan dia bermazhab Imam Ahmad tuh. Gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena lebih awal ya. Nah, Imam Ahmad ini mirip-mirip apa pendapatnya tentang menangis itu. Ya, jadi 4 pendapat itu dia Bapak boleh. Artinya apa? Secara umum ya, menangis itu dibolehkan. Secara umum ya, kecuali yang keras teriak-teriak ya, atau karena urusan dunia atau melebihi 2 huruf, maka sebaiknya itu dihindari. Kalau begitu saya pengen menangis ya. Karena apa? Karena penyesalan tuh, Pak. Penyesalan kekeliruan kita masa lalu itu penting, Pak, ya. Untuk menumpahkan perasaan kita. Kalau kita menangis gak dapat istri, mesti kita dikatain cengeng kamu. Ya. Gak dapat istri, cengeng kamu, si papa nih belum menangis begini. Norak gitu ya. Kampungan kalau kita menangis di depan istri kan. Sekalipun kita salah gitu ya. Tapi di depan Allah, Allah senang kalau kita menangis tuh. Apalagi ada rasa penyesalan akan dosa. Kata Rasulullah SAW, ya, menyesal itu adalah taubat. An-nadamatun taubatun. Kalau kita menyesal telah berbuat keliru, perbuatan kita masa lalu itu adalah bentuk taubat. Sekalipun Bapak tidak ngomong, ya Allah ampunilah saya. Tapi begitu Bapak menyesal akan kekeliruan, kemaksiatan, kefakiran, ya, kefasikan, kejahatan, kriminal, pidana masa lalu itu, Bapak sesali, Ibu sesali itu,
ya, kekeliruan itu, nah, maka Bapak sesungguhnya menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan itu bentuk taubat, ya. Sekarang penyesalan itu ada pada waktu sholat, ya. Dibuktikan dengan tangisan. Artinya apa? Penyesalannya itu lebih hebat lagi. Penyesalan itu lebih kuat, ya. Penyesalan itu lebih sungguh-sungguh. Nah, jadi belajarlah untuk menangis ini, Pak. Karena ini merupakan juga ibadah, Pak, ya. Menangis dalam sholat itu juga ibadah, ya. Dia tidak bisa serta-merta langsung muncul begitu saja, Pak. Bapak harus apa? Latih. Sensor Bapak itu mesti dilatih. Ini juga sama. Sensor tangisan itu mesti dilatih. Dia tidak bisa Pak muncul begitu saja tuh, ya. Ya, nggak bisa. Harus dilatih, ya. Contohnya apa? Waktu sholat Bapak sesali masa lalu, ya. Ibu harus terkenang masa lalu ketika keliru, ketika misalnya berdusta dengan suami ketika berselingkuh, ya, khianat dengan istri misalnya. Ingat itu, Pak, Bapak akan muncul tangisan itu, ya. Itu dilatih. Kalau dilatih nggak bisa, Pak. Nggak akan bisa menangis itu susah, Pak. Ya, menangis susah, ya. Waktu kecil bisa kalau nggak dikasih uang. Udah tua gini nggak bisa, kecuali ada peristiwa yang ekstrim, misalnya meninggal, ya, keluarga mungkin ada kesedihan. Tapi kalau pada waktu sholat menangis, Bapak harus latih, ya, latih. Ibu harus belajar untuk menangis pada waktu sholat. Tumpahkan air mata di tempat sajadah pada waktu sujud itu, dan itu bukti orang khusyuk dan bukti orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah menangis itu mesti Bapak Ibu jadi orang yang paling sehat, karena seluruh racun toksin yang berbahaya pada tubuh habis dikeluarkan. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.